Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Semangat belajarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kita ke pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu. Silakan Rifira dipimpin. Silakan untuk anak-anak berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nufira, silakan kembali ke tempat. Untuk anak-anak yang lain silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Ada lagi yang tidak masuk? Tidak. Berarti teman kita doakan teman kita Reva semoga lekas sehat tanpa kurang suatu apapun sehingga dapat bersama kita di sini buat belajar kembali. Sebelumnya kita masuk ke kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas adalah tidak adanya sampah di ruangan. Coba dilihat samping kanan kirinya ada sampah atau tidak? Tidak. Nah, seperti itu. Ketika akan masuk kelas, usahakan kelasnya bersih. Untuk yang piket, diharapkan untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Kita masuk ke pembelajaran. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Yuk kita bersama-sama ice breaking 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum gigi. Gulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Terima kasih. Silakan masuk ke materi. Bu Ena mau mengingatkan materi yang kemarin adalah tentang listrik. Listrik itu pernah merasa kesetrum?
Pernah. Pernah tidak? Pernah. Rasanya seperti apa? Kaget, kaget atau biasanya sedut gitu kan? Kenapa bisa terjadi? Terus Bu Endang mau mengkaitkannya. Ketika kalian pernah tidak? Ketika kalian mengangkat sebuah meja, kalian terbentur dan rasanya seperti rasa kesetrum. Listrik itu apa sih, Nak? Ayo, listrik apa? Muatan dasar yang terdapat di dalam suatu atom. Di rumahnya punya listrik semua? Punya. Buat apa? Untuk yang pertama buat cahaya. Yang kedua buat menghidupkan elektronik. Terus yang ketiga untuk memberikan cahaya terhadap lingkungan rumah. Kalau tidak punya listrik, apa yang terjadi? Gelap. Betah tidak? Tidak. Apakah listrik hanya berasal dari tiang? Tidak. Dari mana saja listrik? Ada yang dari solar cell. Pernah lihat solar cell? Apakah lampu jalan itu menggunakan listrik? Ya. Lampu jalan? Tidak, dia menggunakan sinar surya untuk menerangi. Dia mengambil ketika siang hari, akan dihidupkan ketika malam hari. Sebelum kita, itu adalah konsep dasar listrik yang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh gejala listrik statis. Terus yang kedua, melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik dapat melakukan percobaan penggaris plastik dan balon. Nanti ada percobaannya, kita lakukan percobaan. Terus yang ketiga, melakukan eksperimen dan diskusi, peserta didik dan dapat menganalisis apa itu namanya listrik statik. Sebelum kita melihat gambarnya, pernah melihat petir atau guntur? Pernah. Bentuknya seperti apa, Nak? Apa? Seperti garis. Seperti garis. Garis tersebut, ya, garis tersebut itu adalah namanya aliran listrik. Nah, pernah lihat orang tersengat arus listrik? Pernah. Udah pernah belum, Rapi? Belum. Jadi kalau belum, nanti kita pelajari. Mau dicoba nggak, Raffi? Boleh? Sambil petir? Enggak. Jadi kalau kita sudah pernah melihat orang kesamber, yang bisa menjawab petir itu apa? Petir, ya, Fira? Petir adalah kilatan cahaya yang menyambar dan disertai suara gemuruh yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik dari awan. Dari awan. Jadi ini adalah, kita lihat gambar. Dari gambar tersebut, silakan diperhatikan. Ini adalah gambar kita lihat sebentar untuk ini. Nih. Ini kan? Seperti ini kan? Untuk kita melihat guntur atau petir yang ada ketika hujan. Betul? Betul. Jadi guntur atau hujan ini bentuknya seperti ini, Nak. Ya, seperti kita tidak tersetrum gimana? Yang pertama adalah menggunakan sendal, ya. Jadi sendal, kalau kita menggunakan sendal, kalau orangnya terkena setrum, ketika melepaskan kecolokan, kita harus merendangnya, Nak. Nggak boleh dipegang. Kalau kita memegang, sama aja kita juga ikut alirannya tersebut. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu ada namanya air. Air tersebut akan menyalurkan, yang dinamakan menyalurkan listrik tersebut. Ini adalah hujan badai, kita lihat di mana gemuruhnya dan biasanya disertai dengan suara. Apa fungsi dari penangkal listrik? Benang nanya, apa fungsi dari penangkal listrik? Ada tidak penangkalnya? Bisa.
media pemancar listrik dari satelit gelas yang ditemukan kembali ke media lain seperti tanah. Oh, seperti tanah. Jadi pemancar listrik adalah pemancar yang terdapat di dalam suatu atom. Didapat suatu atom. Jadi di dalam listrik itu ada tiga namanya ada atom, proton, dan elektron. Ya, proton itu positif, elektron itu negatif. Sehingga ada positif dan negatif. Supaya listrik itu stabil, maka proton, atom, dan ininya bersejajar membentuk stabil. Nggak ada yang kelebihan proton, nggak ada yang kelebihan elektron. Jadi sebelum itu kita masuk ke dalam pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah listrik statis. Ini yang kita pelajari. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Contohnya tadi kita sudah contohkan, yaitu ketika kita terkena bangku, siku kita terkena bangku atau lutut kita terkena bangku, posisi kita akan seperti terkena kesetrum. Itu adalah yang disebut dengan listrik statis. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran yaitu LKPD. LKPD-nya Bu Endang bagikan per kelompok. Silakan. Sudah di bawah untuk praktikumnya? Sudah. Bu Endang minta tolong kemarin suruh membawa apa aja? Terus pulpen, terus buku. Jadi untuk balon Bu Endang yang menyiapkan. Bu Endang bagi LKPD-nya ya. Penggarisnya bawah. Ada yang 2 penggarisnya? Bergantian saja. Nih, kertasnya sudah dibagikan satu-satu. Mau warna apa? Pink. Nih, putih. Silakan kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Di situ untuk yang kurang kertas maju ke depan. Yang untuk digosok-gosok. Di situ kan sudah dijelaskan. Yang pertama, gunting kertas biasa menjadi potongan-potongan kecil. Kalian sudah sesuai dengan kelompoknya kan? Yang kemarin sudah dikelompokkan? Sudah. Jadi sesuai dengan kelompok silakan. Di situ sudah ada balon, gunting, penggaris, dan kertas. Kertasnya boleh dipotong-potong terlebih dahulu atau bagaimana? Yang pertama, gunting kertas biasa. Perhatikan sebentar. Gunting kertas biasa menjadi potongan-potongan kecil sebanyak mungkin. Jadi potongannya kecil. Kalau bisa berdua aja. Dijadikan 2. Tadi kan sudah benang kasih 1 kan? Potongan sama samping. Belakang ya. Terus yang kedua, letakkan potongan kertas di atas meja. Jadi cukup di atas meja saja, nggak usah di kertas. Kalau di kertas ya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, dekatkan penggaris balon ke potongan kertas. Amati apa yang terjadi. Diisi. Di pertama, kalian pegang balonnya masing-masing. Dah. Coba didekatkan kertas. Dekatkan ke kertas, bisa? Bisa? Tertarik nggak kertasnya? Enggak. Terus yang kedua, penggarisnya. Penggarisnya. Didekatkan ke kertasnya. Menarik tidak? Tidak. Terus yang ketiga, pulpennya. Pulpennya tidak. Ada tidak muatan listriknya? Tidak.
tetapi kita akan mempelajari muatan listriknya, yaitu yang pertama gosokkan balon ke rambut atau ke kain jilbab kalian yang perempuan pakai jilbab di sini. Jadi di ini setelah itu beberapa menit, temennya ngitung berapa menit, setelah itu baru didekatkan. Ayo laki-laki yang pakai rambut harus bisa. Nempel lah. Nempel kayak ini kelompok ini. Nempel. Pena. Ayo semua wajib mencoba sampai berhasil. Iya, dijawab di lembar jawabannya. Tulis nama kelompoknya sudah. Caranya harusnya digosok-gosoknya rambut lalu ditempelkan dengan ketat agar dapat menempel. Gimana? Terus ayo contohkan lagi. Harus gitu awas. Awas tangan lagi. Ya. Tuh. Nanti dapat 5. Nanti gambar 5. Nempel. Ininya, pulpennya Dipakai Bu kasihan. yang kami akan menjelaskan hasil dari praktek kami. Hasil pengamatan kami adalah sebelum penggaris diletakkan ke potongan kertas dan terjadi apa-apa dan kertasnya tidak menempel ke penggaris karena tidak ada aliran listrik. Yang kedua, sebelum balon diletakkan ke potongan kertas, balonnya pun tidak mau menempelkan kertas ke balonnya atau tidak terjadi apa-apa. Setelah digosokkan, kertasnya menempel ke penggaris karena ada potongan di dalamnya. Yang kedua, setelah balon digosokkan ke rambut, yang terjadi adalah langsung membuat menempel ke balon karena terdapat satu di dalamnya. Sekian hasil dari pengamatan kami dengan praktek kami. Penggaris plastik muatan listrik sebelum percobaan netral atau tidak bermuatan. Muatan listrik setelah percobaan menjadi negatif. Rambut elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Muatan listrik setelah percobaan rambut akan bermuatan positif. Balon karet muatan listrik sebelum percobaan. Balon karet tidak memiliki muatan listrik. Muatan listrik setelah percobaan bermuatan listrik negatif. Jadi ada 2 muatan. Muatan apa saja? Muatan negatif dan positif. Silakan. Itu saja dari kami. Pastikan hasil pertanyaan dan diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, sebutkan sebelum penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada penggaris pada saat penggaris mendekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya tidak menempel. Nomor 2, setelah penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris mendekatkan dengan potongan kertas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya mulai menempel walau sebentar. Hal tersebut karena tubuh manusia mengandung listrik ketika melakukan gesekan. Presentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana muatan listrik penggaris, bagaimana muatan listrik penggaris plastik dalam percobaan. Sebelum melakukan percobaan, muatan yang ada dalam penggaris plastik dan rambut adalah bermuatan listrik negatif pada kertas. 4. Bagaimana muatan listrik penggaris plastik dan rambut setelah percobaan? Setelah melakukan percobaan, penggaris plastik akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. 5. Dari percobaan yang sudah dilakukan, tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan tentang konsep listrik, statis, dan interaksi dua benda yang bermuatan. Maka melalui percobaan sederhana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis. Yuk, 1, 2, 3.
Dikasih apa? Kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Fokus dulu. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Ayo, listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dengan jumlah tertentu yang statis atau tetap. Muatan listrik tersebut tidak seimbang dan berada di permukaan suatu benda. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, apa sih yang kalian dapatkan? Ayo, mengetahui bahwa adanya aliran listrik ketika terjadi gesekan pun dapat menyebabkan namanya aliran listrik. Tadi ada pembelajarannya seperti ini. Listrik statis, contohnya menggunakan balon, tapi di sini menggunakan sisir, tapi kita menggunakan penggaris. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Apa belas? Belas. Untuk listrik statis, jadi Bu Endang mau kasih soal. Silakan dikerjakan. Soalnya kalian tulis langsung jawabannya saja. Sudah? Sudah belum? Ayo waktunya 5 menit lagi kita selesaikan soalnya. Udah belum? Kalau sudah Bu Endang ambil. Ya, Bu Endang ambil lembar jawabannya. Untuk temannya yang menulis, yang sudah silakan dikumpulkan hasil tadi praktikumnya ke depan. Bahan-bahannya diberesin supaya tidak terjadi namanya sampah. Ya. Sudah selesai semuanya? Sekarang Bu Endang mau nanya. Apa sih yang sudah kita laksanakan? Kita mengetahui apa saja yang sudah kalian ketahui. Yang pertama, mengetahui bukan karena listrik, ya. Berarti listrik statis itu terjadi bukan karena listrik, ya. Terus yang kedua, kita tahu contoh dari listrik statis. Terus kita bisa mengetahui bahwa benda yang mati pun bisa mempunyai listrik statis. Terus Bu Endang mau nanya, apa yang disukai dari pembelajaran ini? Melakukan praktek. Kenapa melakukan praktek lebih menyenangkan? Satu-satu mengetahui pengetahuan. Terus kenapa? Coba. Jadi kita apa yang sudah kalian pahami, yaitu yang pertama adalah mengetahui pengetahuan dan mengetahui apa yang belum pernah kita coba. Terus apa yang kalian kurang pahami dari pembelajaran ini? Tidak ada. Berarti kita selanjutnya kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang selanjutnya di minggu depan, yaitu elektromagnetik, sehingga kita dapat belajar tentang elektromagnetik. Untuk tugas ini nanti Bu Endang nilai, Bu Endang kumpulkan, Bu Endang kembalikan lagi ke kalian. Sebelum penutupan, kita kasih apresiasi dulu deh. Ayo. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren gitu. Ya.
Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Silakan rapi. Dilihat teman-temannya sudah siap atau belum. Kalau masih ada sampah, suruh ambil sampahnya. Ayo dibereskan terlebih dahulu. Kalau ada sampah, silakan diambil sampahnya. Ayo sampahnya mana? Jelita, diambil. Sampah, ayo diberesin sampahnya supaya kelasnya menjadi bersih lagi. Ayo diambil sampahnya.